Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah malam hari ini dengan taufik, dengan karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita masih dalam pembahasan terkait tentang tamyiz, yang insya Allah malam hari ini kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu at-tamyizu wa hukmu i'rabihi. Tamyiz dan hukum i'rabnya. Ini yang akan kita bahas pada malam ini dan poin-poin selanjutnya. Silakan Pak Bayu dibaca. Tafadhal. Bismillah. At-tsalisu tamyizu wa hukmu i'rabihi. Tamyizul malkhudhi yakunu daiman mansuban kama fil amsilatis sabiqati. Tamyizul malkhudhi yakunu mansuban idza kana mumayyazu ma wasnin aw qilin aw masahatin kama fil amsilatis sabiqati. Wa yajuzu jarrun tamyizul mal Wa yajuzu jarru tamyizil. wa yajuzu jarru tamyizil malfudhi bil idhafati aw bimin. Mislu istaraitu jiraman dhahaban aw jiramin dhahabin mudhafun Au ilaih. jirama zahabin. Jirama zahabin. Mislu istaraitu jiraman dhahaban aw jiraman dhahabin Mudah-mudah pilih jirama, tidak aw boleh bertanwin. jirama dhahabin Nah, mudhafun ilaih aw jiraman min dhahabin majrurun bimin. taib. Nah, taib. Berkata di sini penulis, at-tamyizu wa hukmu i'rabihi. Ya, tamyiz dan hukum i'rabnya. Yang dimaksud dengan hukum i'rabnya di situ adalah bainal mansub wal majrur. Antara dia mansub atau majrur. Ya, ada kalanya dia wajib mansub, tidak boleh majrur. Ada kalanya dia boleh mansub, boleh majrur. Nah, ini. Jadi hukum i'rab itu di sini maksudnya kapan mansub, kapan wajib mansub, kapan boleh mansub, dan kapan boleh majrur. Ya. Baik. Poin pertama dari nomor 3 adalah tamyizul malhuzi yakunu daiman mansuban kama fil amsilatis sabiqati. Tamyiz malhuz yang dinamakan dengan tamyiz malhuz di sini adalah yang tidak disebut mumayyaznya. Ya, yang dia tidak disebut mumayyaznya, dan dia tamyiz yang berpindah kedudukan dari mubtada atau fa'il atau isim atau maf'ul bih. Itu namanya tamyiz malhus. Saya ulangi, tamyiz malhus itu apa? Tamyiz yang tidak disebut mumayyaznya. Yang mana tamyiz ini perpindahan kedudukan dari mubtada atau dari fa'il atau dari maf'ul bih. Nah, kita contohkan misalnya, ya, malu Muhammadin. Ini, malu Muhammadin aktsaru minni, kita bilang. Harta Muhammad lebih banyak daripadaku. Malu kedudukannya mubtada. Kemudian kita ubah mubtada ini menjadi tamyiz sehingga menjadi Muhammadun aktsaru minni.
Nah, apa? Malan, harta. Nah, malan inilah yang dinamakan dengan tamyiz madhus. Ya, yang mana dia perpindahan kedudukan dari mubtada menuju tamyiz. Dinamakan tamyiz madhus. Ya, contoh lain misalnya fa'il. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Washta'ala ar-ra'su syaiba." Washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, ini asal kalimatnya washta'ala syaibur ra'si wa ishta'ala syaibu ar-ra'si, syaibur ra'si. Nah, syaibu fa'il kemudian kita ubah menjadi tamyiz menjadi washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, ini namanya tamyiz malhuz. Tamyiz malhuz. Nah, tamyiz malhuz ini teman-teman yakunu daiman mansuba, hukumnya selalu mansub. Enggak boleh majrur. Dia selalu mansub. Nah, hukum tamyiz manhus. Ya, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah berlalu ketika kita membahas tentang tamyiz manhus. Baik. Dapat dipahami ini, Pak Bayu? Asal katanya aja yang agak Hah? asal Gimana? asal kalimatnya yang masih agak Masih agak bingung. iya. Ya. Kalau Baik, kita Muhammad dan Aksarum ini malan nah, asalnya paham malu juga akhirnya. Muhammadin aktsaru minni. Ini asalnya kalimatnya. Malu Muhammadin aktsaru minni. Harta Muhammad lebih banyak daripada ku. Ya. Berarti malu sebagai apa? Mubtada. Sekarang antum hilangkan malunya menjadi Muhammadun aktsaru minni. Muhammad lebih banyak daripadaku. Kan belum jelas. Apa yang lebih banyak ini? Malan harta. Nah, malan tamyiz. Kenapa? Karena dia isim nakirah yang didatangkan untuk memperjelas yang masih mubham, yang masih samar. Baik. Contoh lain misalnya Pak Bayu. Sebentar. Ya, perhatikan. Kita contohkan misalnya. Ya. Hmm. Kita contohkan misalnya. Anta akbaru min anta akbaru ya min Ahmada Sinnan. Perhatikan. Anta akbaru min Ahmada Sinnan. Apa kedudukannya di sini? Sinnan, Pak Bayu? Tamyiz Ustaz. Tamyiz. Nah, tamyiz. Nah, tamyiz perpindahan dari apa? Dari mubtada. Dari mana kita tahu? Asalnya sinnuka. Sinnuka usiamu akbar, lebih tua ya dari Ahmad. Ya, jenis sinnuka mubtada akbaru khobar. Ya. Kemudian mubtada sinnun ini kita pindah dia menjadi tamyiz. Berarti ka ini domir munfasilnya anta kan? Anta. Akbaru tetap menjadi khobar. Anta mubtada akbaru khobar. Ya, kamu lebih tua daripada Ahmad. Apanya? Sinnan usianya. Maka sinnan di sini namanya tamyiz malhuz, perpindahan dari mubtada. Jelas sekarang di sini? Salah Ustaz. Baik. Yang lain, teman-teman yang lain? Mas Wahyu, Pak Pujo, Mbak Alfi ya yang ikut ya. Gimana? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau malhus sendiri artinya apa, Ustaz? Malhus itu tamyiz yang tersirat. Iya, tersirat. Jadi dia artinya malhus itu tersirat asalnya. Ya, asalnya mubtada kemudian dijadikan atau bahasa lainnya malhus itu yang tersirat mumayyaznya, yang tidak disebutkan mumayyaznya. Nah, jadi kalau malfuz itu tersurat mumayyaznya, terlapaskan mumayyaznya, ya.
Kalau malhus itu tidak terucap ya mumayyaznya. Tamyiznya terucap tapi mumayyaznya tidak. Gitu. Nah, Ustaz. Insya Baik, Allah. baik. Nah, Mas Wahyu gimana? Jelas ini Mas Wahyu ya? Gak ada suaranya. Nyimak Mas Baik. Ustadz lagi di luar katanya. Oh, baik. Jadi ingat teman-teman ya, poin pertama, poin alif dari nomor 3 ini, yang namanya tamyiz malhus itu selalu i'rabnya mansub. Selalu i'rabnya mansub ya. Kemudian sekarang kita berpindah ke poin ba. Ya, poin B dari nomor 3 yaitu tamyizul malfuzi. Tamyiz yang malfuz. Apa yang dimaksud dengan tamyiz malfuz? Yaitu tamyiz malfuzun mumayyazuhu. Ya, tamyiz yang terlapas, yang tersurat mumayyaznya. Ya. Nah, ini yakunu mansuban maka selalu mansub. I'rabnya selalu mansub. Kapan idza kanal mumayyazu apabila mumayyaznya ismu waznin. Ya, ismu wazin itu isim yang mengandung makna timbangan au kailin isim yang mengandung makna takaran au masahatin isim yang mengandung makna jarak luas ya. Kama fil amsilatis sabiqah sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah berlalu. Misalnya kita contohkan, ya. Ishtaraitu, ya. Ishtaraitu, ya. Misalnya kilo, ya. Ishtaraitu kilo, ya. Tufahan, ya. Tufahan. Ya, perhatikan, saya membeli 1 kilo apel. Ya, perhatikan kilo di sini namanya mumayyaz. Dia mumayyaz. Tufahan di sini namanya tamyiz. Karena dia yang memperjelas kilo yang masih samar. Saya membeli 1 kilo. 1 kilo apa? Belum jelas. Tufahan apel. Ya, berarti mumayyaznya adalah kilo. Dan dia malfuz terucap. Ya, kilo terucap, terlapaskan di sini. Maka dinamakan dengan tamyiz malfuz tufahan ini. Ya. Dan hukumnya di sini wajib mansub. Ya, wajib mansub. Kenapa? Karena mumayyaznya berupa wazan. Ya, timbangan. Ya. Misalnya yang takaran. Ishtaraitu. Ya, ishtaraitu. Ya, muddan. Saya membeli 1 mud. Nah, ini namanya takaran. Saya membeli 1 mud. Ya, muddan. Ya, ishtaraitu muddan. Saya membeli 1 mud. 1 mud apa? Ya, 1 mud apa? Misalnya, eh, inaban. Bukan Ruzan. Muddan ruzan. Beras. Ini. Ishtaraitu muddan ruzan. Saya membeli 1 mud beras. Muddan ini namanya mumayyaz. Ya, karena dia takaran. Ruzan ini namanya tamyiz. Ya, tamyiz. Nah, tamyiz apa? Malfuz. Kenapa dinamakan malfuz? Karena mumayyaznya terbaca muddan. Ya, di sini ruzan mansub sebagai tamyiz. Ya, mansub sebagai tamyiz. Baik. Nah, ini. Jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi apabila mumayyaznya itu berupa timbangan, takaran, masahah. Masah itu jarak misalnya. Zahabtu, nah, misalnya zahabtu milan. Ya, zahabtu atau istaraitu ya mitron. Mitron itu meter. Meter itu kan jarak. Ya, istaraitu mitron. Sauban. Pakaian. 1 meter pakaian. Nah, masahah. Sama. Ya, ini. Kemudian ya, jadi dia mansub. Kapan mansub? Ya, tamyiz malfuz kapan mansub? Ketika mumayyaznya berupa isim yang menunjukkan kepada timbangan atau takaran atau luas jarak, luas dan jarak ya. Nah, hukum yang kedua wa yajuzu jarru tamyizil malfuz. Ini yang kedua, boleh kita mengejarkan tamyiz malfuz bil idhafati sebagai mudhaf ilaih dari
mumayyaznya atau dengan kita kasih huruf min. Ya, jadi boleh dia majrur sebagai mudhof ilaih dari mumayyaz atau karena kita kasih huruf min. Contoh, ishtaraitu jiraman zahaban. Jiram, gram. Gram ini timbangan, takaran, atau masahah, jarak, luas. Gram ini timbangan, Timbangan, takaran, atau Ustaz. jarak. Hah? Timbangan. Timbangan. Oke, mumtaz. Timbangan berarti dia mumayyaznya berupa wazan, timbangan. Mana tamyiznya? Saya membeli 1 gram. 1 gram apa? Belum jelas. Zahaban. Nah, zahaban ini penjelasnya. Isim nakiroh yang didatangkan untuk memperjelas yang masih samar. Berarti dia tamyiz. Tamyiz apa namanya di sini, Pak Pujo? Tamyiz malfuz, Ustaz. Malfuz. Kenapa dinamakan malfuz? Karena memazisnya disebutkan. Nah, karena disebutkan. Jadi zahaban. Di sini tamyiz malfuz, mansub. Ya, boleh dibaca mansub, ya. Atau tamyiznya kita baca majrur sebagai mudhaf ilaih dari mumayyaznya. Ya, ya. Contoh, ishtaraitu jirama zahabin. Antum bilang. Ishtaraitu jirama zahabin. Berarti zahabin nanti antum bilang mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Ya, jadi nggak di i'rab mansub lagi tapi mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Mana mudhafnya? Jiram. Mudhafnya adalah kata jiram atau mumayyaznya. Ya. Boleh juga kita kasih min majrur karena min. Ishtaraitu jiraman min zahabin. Ya, jadi zahabin antum bilang ismun majrurun bi min. Walamatu jarrihi kasrah. Nah, ini. Baik. Kalau kita simpulkan di sini ya Mas Wahyu, kapan wajib mansub tamyiz? Mas Wahyu lagi di luar, Afan, Oh, Ustaz. Mas Wahyu lagi luar. Ada siapa aja di sini? Baik. Ada 9 orang ini, insyaallah. Tapi Pak Darso, kapan tamyiz wajib mansub? Atau dia selalu mansub kapan? Nggak ada nih, nggak ada Ada suaranya. juga di perjalanan di chat, Ustaz. Oh, di perjalanan. Baik. Mbak Alfi, kapan tamyiz selalu mansub? Lupa semua ini. Tapi ala kulli hal, teman-teman sekalian ya, kalau kita ringkas, ya tamyiz itu selalu mansub ketika dia malhuz. Kalau dia malfuz, maka dilihat mumayyaznya. Ya, apabila mumayyaznya itu berupa wazan, timbangan, atau kail, takaran, atau masahah, ukuran jarak, maka boleh dibaca dua. Boleh dibaca mansub sebagai tamyiz, atau dibaca majrur sebagai mudhaf ilaih, atau karena kemasukan min. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau dia adat jumlah? Ya. Bagaimana kalau adat? Ayo, Pak Bayu, kalau adat bagaimana? Adat Mumayyaznya itu isim adat. bisa majrur, Ustaz. Hah? Bisa majrur. Nah, adat. Ya. Maka nanti ditafsil, perinci adat itu. Ada yang selalu mansub, ada yang majrur, nggak boleh mansub. Ya. Dalam pembahasan selanjutnya. Ya. Jadi adat itu ditafsil, diperinci nanti. Misalnya kalau misalnya ya, 11 sampai 99 itu wajib mansub. Nah, contoh misalnya, ishtaraitu, ishtaraitu 20, isyrina qalaman. Nah, ini harus mansub. Saya membeli 20. 20 apa? Qalaman, pulpen. Nah, nggak boleh selain mansub. Ya. Nah, ada dan juga
Dia wajib majrur. Contohnya, ishtaraitu ya salasata aklamin. Nah, nih selalu majrur. Nggak boleh aklaman. Harus majrur sebagai mudhaf ilaih. Jadi diperinci kalau adat itu. Ya, bukan boleh tapi diperinci. Kapan dia wajib majrur, kapan dia wajib mansub. Jelas ini Pak Bayu ya? Sama Ustaz. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke poin Jim dari nomor 3, poin Jim. Silakan dibaca Pak Bayu. Jim. Ama tamyisul adadi. Ay al-ismu an-nakiratu alladhi ya'ti ba'dal adadi. Fayakunu majruran aw mansuban alal wajhil ati. Tamyisul adadi min salah satu ila Min salasatin min salah satin ila asarotin yakunu jam'an majruron mislu ra'aitu arba'ata rijalin tamyisun majrurun bil kasrati tamyisul adadi min ahad min ahada min asyara min ahada asara wa ila eh, ila tis'i wa tis'atin isrina wa tis'ina. Hmm. tis'atin wa tis'ina yakunu mufradan mansuban mislu fil fasli salah satu wa salasuna toliban toliban tamyisu mansubun bil fathati tamyisu mi'ati wal Tamyizul mi'ati wal alafi tamyisul mi'ati wal alafi wa wa mudha'afatin mudha'afatin kulla wa minhuma mudha'afati kullin alfan. Mudah-mudah pilih wa mudha'afati kullin. wa mudha'afatin kul wa mudha'afati kullin minhuma yakunu mufradan majruran mislu hadarul hafla arba'u hadarul Arba. haflu ya Ustaz. Iya, haflah mudhaf anu maf'ul bih. Maaf. Hadarul hafla arba'u mi'ati syabin Ya, sabin arba'atu mi'asyatin. Terus majru sabin. sabin tamyisu majrurun bil kasrati. Baik. Nah, tadi kita udah membahas tentang tamyiz malhus. Tamyiz malhus itu hukum i'rabnya selalu mansub. Kemudian kita bahas tamyiz malfuz. Tamyiz malfuz itu kalau mumayyaznya berupa wazan, kail, masahah, maka boleh dibaca dua. Mansub atau majrur sebagai mudhaf ilaih atau kemasukan huruf min. Nah, apabila tamyiznya atau mumayyaznya berupa adat, ini yang akan kita bahas sekarang. Mumayyaznya berupa adat, angka, ya, maka diperinci. Maka diperinci. Ya, fayakunu majruran, ada kalanya dia majrur, au mansuban, dan ada kalanya dia mansub. Maksudnya ada kalanya dia wajib majrur, tidak boleh mansub, ada kalanya wajib mansub, tidak boleh majrur. Yaitu kalau mumayyaznya berupa adat, bilangan. Ya. Nah, kapan dia wajib mansub? Ya, kapan dia wajib majrur itu yang akan kita bahas. Pertama, di sini saya mengatakan tamyizul adat, ya, tamyiz angka min salasatin ila asyrah, angka 3 sampai 10. Jadi bilangan 3 sampai 10 itu tamyiznya jam'an majruran. Jadi ada dua poin di sini. Wajib jamak dan wajib majrur. Ya, perhatikan tamyiz dari angka 3 sampai 10 itu wajib jamak dan wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Ya, ya. Contoh, ra'aitu arba'ata rijalin. Perhatikan kata arba'ata. Ini saya melihat empat. Empat apa? Rijalin, laki-laki. Berarti laki-laki ini penjelas dari kata arba'ah yang masih samar. Ya.
Nah, karena mumayyaznya di sini angka 4, tadi kaidahnya 3 sampai 10, tamyiznya harus majrur. Makanya di sini rijalin majrur dan dia wajib jamak. Jamak taksir di sini rijalin. Ya, ini. Jadi ingat teman-teman, angka 3 sampai 10 wajib apa? Jamak dan Dan majrur. majrur. Wajib jamak dan majrur, ya. Kemudian yang kedua, apabila jumlahnya atau bilangannya itu min ahada asyara ila tis'atin wa tis'in, dari 11 sampai 99, ya. Jadi 11 sampai 99, maka tamyiznya mufradan mansuba. Wajib mufrad tunggal dan wajib mansub. Jadi saya ulangi, 11 sampai 99 wajib tunggal, mufrad dan wajib mansub. Nggak boleh majrur. Ya, ini. Ya. Contoh, fil fasli salasatun wa salasuna. Di kelas ada 33. Nah, 33 ini bilangan antara 11 sampai 99. Ya, maka tamyiznya wajib mufrad dan mansub taliban. Ya, taliban mufrad dan mansub dengan fathah. Ya. Kemudian apabila angkanya bilangannya itu 100, ya 1000 dan kelipatan dari 100, kelipatan dari 1000 berarti 200, 300, 400, 2000, 3000, 4000 sampai sejuta dan seterusnya kelipatannya, maka tamyiznya harus mufrad majrur. Mufrad majrur, ya. Contoh, hadaral haflah, hadir pada perayaan arba'umi'ati syabin, 400. 400 itu kan kelipatan dari 100. 400 syabin pemuda. Berarti syab di sini namanya tamyiz mufrad majrur, ya. Tamyiz mufrad majrur karena angkanya adalah 400, kelipatan 100, ya. Baik. Berarti kita ulang, ya. Tamyiz adat. Hmm. Tamyiz angka. Angka 3 sampai 10, tamyiznya harus bagaimana, Pak Bayu? 3 sampai 10 itu harus jamak dan majrur. Wajib, ya, jamak dan Majrur. maj majrur. Oke. Nah, kalau 11 sampai 99, Pak Pujo, Mufrad mansub, Ustaz. tamyiznya wajib, ya. Wajib mufrad, Mansub. mufrad dan mansub. Nah, kalau 100, ya, 1000 dan kelipatan dari keduanya, tamyiznya harus ini. Yang ahwat, Majrur. tamyiznya harus berapa? Tamyiznya wajib. Wajib apa? Mufrad, Mufrad majrur, Ustaz. mufrad majrur. Nah, oke. Sekarang praktek, ya. Saya Pak Bayu bikin contoh, ya, tamyiz yang wajib jamak majrur. Jamak majrur. Hmm. Oke, Ustaz. Berarti istaro itu arba'u aklamin. Arba'ah. Jadi dia Oh iya, i'rabnya tetap arba. mansub, ya. Ya, Ishtara Ustaz. itu Arba'a aklamin. kenapa arba'ah? Ya. Hah? Kolam Oh itu iya, kan iya, arba'atu. Arba'ata. arba'ata. Nah, arba'ata aqlamin. Oke, mumtaz, ya. Nah, berarti arba'ata kedudukannya sebagai apa? Maf'ul
bihi dari Iya, ishtara Ustaz. itu. Aklamin Ini apa tadi? Tamyiz, mudhafun ilaih. Tamyiz Ilaih. majrur sebagai mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Oke. Pak Pujo, bikin tamyiz mufrad majrur. Eh, roa itu miatin roa Hmm. miata roa itu miata rijalan. Kenapa rijalan? Mufrad ya. Rojulan Ustaz. Roa itu miata rojulan. Kenapa rajulan? Karena rojulin afan Ustaz. Rojulin. Oke, raaitu mi'ata rajulin. Oke, Oh, rajulin. Ingat, dia mufrad majrur, ya. Mufrad majrur. Mi'ata sebagai apa? Pak ya. Pujo? Mafulun bih. Maf'ul bih. Rajulin Mudhof ilaih. mudhafun ilaih. Nah, baik. Kemudian siapa selanjutnya di sini yang bisa mendatangkan contoh tamyiz mufrad mansub? Mufrad mansub. Ayo, siapa? Karena Karena di kali layar Ustaz. saya nggak kelihatan ya nama-namanya. Silakan siapa aja tafadholi. Bisa Tafadholu. bisa Pak Ronald, bisa Mbak Arfi, bisa Umu Sifa. Ayo, silakan salah satunya. Ana coba Contoh, ayo silakan tafadhol. Tamyiz mufrad mansub. tamyiz mufrad maksud itunya tadi tuh li li arba li arbaata li arbaata asaro kitaban Li arba'ata asaro asyara kitaban. Nah, mumtaz. Li arba'ata asyara kitaban. Nah, li sebagai apa? jar majrur Jar majrur khobar muqaddam. muqaddam Ya. Arba'ata asyara fi mahalli raf'in mubtada mubtada. Ya, fi hmm. mahalli raf'in mubtada muakhar. Ya. Nah, Kemudian kitaban tamyiz tamyiz. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Ya. nah Baik. Ya. Jadi di poin Jim ini yang pertama kali harus kita pahami dengan baik. Apabila mumayyaznya itu berupa angka, maka lihat. Angkanya apabila 3 sampai 10 maka tamiznya wajib jamak majrur. Kemudian apabila mumayyaznya itu angka 11 sampai 99 tamiznya wajib mufrad mansub. Nah, apabila angkanya mumayyaznya itu 100, 1000 dan kelipatannya wajib tamyiznya mufrad majrur. Ya, mufrad majrur. Kemudian di poin selanjutnya kita akan membahas tentang kapan angkanya itu mudzakkar, kapan angkanya muannas. Makanya dinamakan suwarul adat. Ya, bentuk atau gambaran angkanya. Kan angka itu ada kalanya dia harus muzakkar, ada kalanya dia harus muannas. Ya, itu yang akan kita bahas di nomor 4 ini. Silakan siapa yang baca selanjutnya. Masih saya sih Ustaz. Ayo, silakan. Suwarul adadi. Ya'til adadu ala suwarin mukhtalifatin fayakunu mufradan mislu arba'atu wa khamsatu wa Mislu sit arba'atin wa khamsatin wa sittatin. Nah, mislu arba'atin wa khamsatin wa sittatin au murakiban murakkaban. au murakkaban ma'al asharati
mislu arba arba'atu asaro Arba'ata asyara. arba'ata asaro wa khamsata asaro wa sitta wa sitta asaro au Sittata. au wa sittata asaro au ma'tufan wa ma'tufan alaih mislu arba'atu wa is Arba'atun wa isyruna atau ar, arba'atin wa isyrina. arba'atin wa isrina wa khamsatin wa isrina wa sittatin wa isrina wa tusammal a'dadu Isyruna. isruna wa Salasuna. salasuna wa arba'una wa khamsuna ila akhir alfadul uqudu Alfaza. alfadhu mukuda Al-Uqudi. Uqudi. mukudi. Baik. Nah, sekarang bentuk-bentuk angka. Dalam bahasa Arab, bentuk-bentuk angka dalam bahasa Arab itu ya ada 4 macam, teman-teman ya. Pertama dinamakan adadul mufrad. Namanya adadul mufrad. Jadi yang pertama namanya al-adad al-mufrad ya. Al-adad al-mufrad. Ini namanya al-adad al-mufrad ya. Apa itu adad al-mufrad? Ya, yang dia hanya satu angka. Dia hanya satu angka. Berarti bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya adat mufrad. Jadi, saya ulangi, adat mufrad itu adalah angka 1 sampai 10. Ya, angka 1 sampai 10 itu namanya adat mufrad. Ya, dia mufrad itu artinya tidak tersusun di sini. Dia cuman satu kata, satu kata, ya. Jadi adat mufrad itu adat yang tidak tersusun, yang dia terdiri dari satu kata. Wahidun berapa kata wahidun? Satu Ustaz. Isnani Satu. dua. Dua apa satu? Satu. Satu. Isnani thalathatun arba'atun khamsatun sittatun sab'atun samaniyatun tis'atun asyaratun. Itu semuanya satu kata. Satu kata, maka dinamakan dengan al-adat al-mufrad namanya. Al-adat al-mufrad ya. Kemudian yang kedua dinamakan dengan al-adat al-murakkab ya. Al-adat al-murakkab. Nah, ini yang kedua, adat murakkab. Ya, ma'al asyarah. Maksud kenapa dikatakan ma'al asyarah? Karena dia adat murakkab itu dia yang belasan. Ya, angka belasan. Berarti 11 sampai 19. Nah, ya, 11 sampai 19 itu dinamakan dengan adat murakkab. Ya, kenapa dinamakan adat murakkab? Karena dia disusun dari dua kata. Ahada asyara, berapa kata? Dua. Dua, ya. Isna asyara, salasata asyara, dan seterusnya. Nah, tersusun dari dua kata, maka dinamakan murakkab. Adat murakkab, ya. Ya. Kemudian yang ketiga namanya adat ma'tub. Wa ma'tub alaih atau adat ma'tub. Bahasa lainnya adat ma'tub, ya. Ini yang tiga, al-adadul ma'tub. Al-adadu al-ma'tub. Nah, yaitu yang tersusun dari dua kata tapi ditengahi huruf atop waw. Saya ulangi, adat maktub itu adalah yang tersusun dari dua kata tapi ditengahi oleh huruf atop waw. Seperti 21 sampai 99. Kecuali bilangan puluhannya. Kecuali bilangan puluhannya. 21 sampai 99. Misalnya, arba'atun wa isyruna. Berapa kata? Arba'atun wa isyruna. Dua Ustaz. Dua. Ditengahi oleh huruf Wawu atau waw. Nah, waw, huruf atop. Maka dinamakan dengan al-adadul ma'tub. Ya. Al-adadul ma'tub. Ini. Kemudian yang keempat namanya alfazul uqud.
Ya, alfazul uqud atau al-adadul uqud. Bahasa lainnya. Alfazul uqud atau al-adadul uqud yaitu satu kata tapi dia menunjukkan puluhan. Isrun 20, salatun 30, arbaun 40, khamsun 50, sittun 60, sab'un 70, samanun 80, tis'un 90. Nah, jadi ini dinamakan dengan adadul uqud atau alfazul uqud ya. Jadi dia satu kata tapi menunjukkan kepada puluhannya. Tidak dinamakan adat mufrad ya. Nah, tapi dinamakan dengan adadul uqud ya. Bilangan kelipatan ya. Ya, jadi kelipatan dari 10 adalah 20 gitu kan. Dan seterusnya seperti itu ya. Alfazul uqud ya ini. Jadi 20, 30, 40 pokoknya puluhannya itu namanya adadul uqud. Ini 4 macam bentuk angka dalam bahasa Arab ya teman-teman ya. Yang pertama adadul mufrad yaitu angka dari 1 sampai 10. Kemudian yang kedua adadul murakkab yaitu angka dari 11 sampai 19. Kemudian adadul ma'tub yaitu angka dari 21 sampai 99 kecuali adadul uqudnya yaitu kecuali adadul uqudnya 20, 30, 40, 60, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, kecuali itu karena itu tidak masuk dalam kategori adadul maktub tapi dinamakan dengan alfazul uqud atau al-adadul uqud. Nah, jelas insyaallah ini ya bentuk-bentuk angka dalam bahasa Arab. Insya Allah. Ustaz. Nah, apa faedahnya mengetahui bentuk-bentuk ini? Nanti faedahnya adalah ketika cara bacanya di kalimat. Kalau mufrad berarti dia sesuai tanda nasabnya dengan mufrad. Misalnya istaritu wahidan. Kenapa wahidan? Karena tanda nasab mufrad itu adalah fathah gitu kan. Ya, kalau atop matub juga sama. Istaraitu misalnya arba'atan wa isyrina. Nah, isrin. Kenapa isrin dengan ya? Karena dia mansub. Ya, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim tandanya iya kalau mansub. Nah, gitu. Kalau marfu isrun. Nah, dan seterusnya seperti itu. Yang yang murakkab nanti mabni. Nah, makanya di nomor 5 kita akan bahas angka ditinjau dari mu'rab dan mabninya. Mu'rab dan mabninya. Jadi berkaitan ya nomor 4 dengan nomor 5 ini. Tafadhol dibaca. Al-khamisu al-adatu min khaisil i'rabi wal bina'i. Min haisul i'rabu wal bina'u. Setelah haisu itu selalu kalimat baru. Dia marfu sebagai mubtada. Oh. Ada min tetap haisu Ustaz. Ya, dia mabni, haisu mabni. Al-adatu min khaisul i'rabu wal bina'u. Hmm. Jami'ul a'dadi mu'rabatun ay turfa'u aw tunsabun aw tujarun ala hasabi mawqi'ha fil jumlati fi ma adadil a'dadi min Bima ada ah, bima adal a'dada fimal adad fimal adad a'dada min ahada aha asyara ahada asaro ila tis'a asaro fatakunu daiman mabniyatan ala fathin al fathil juz'aini juz'aini. Nah, fathil terus juz'aini bi istisna'il adadi isnata bistisna'il adadi. Nah, bi bi isna asyara istisna'il adadi isna asaro wa isnata asarota fa yu'rabu juz'al awwali minhu i'rabil musanna fayu'rabu al-juz'ul awwalu minhu fa juz'u yu'rabul juz'ul awwali awalu ya awwalu Ustaz. Awalu awwalu minhu i'rabil musanna i'raba. Ini baru i- sebagai maf'ul. i'raba musanna Al-mutan wa apa nih wa yubnal juz wa yubnal juz
as-sani alal Juz fathi. tsani alal fathi. Juz'u sani alal fathi. Misalnya, qara'tu Mislu qara'tu arba'ata kutubin. Arba'ata maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Kutubin tamyisu majrurun bil kasrati. idfa'u Adfa'u idfa'u idfa'u muballa mablagha mablagha idfa'u mablagha khamsatin wa isrina kurosan kursan. khamsatin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Isrina ma'tufun alal mudhafun ilaihi majrurun bil ya'i li'annahu sabihu bijamil mudakkaris salimi. Kursan tamyisu mansubun bil fathati. Idfa'u mubalahun wa qadaruhu sab'atun wa Wa arba'u wa qadruhu wa sabatun wa qadruhu arba'una sab'atun wa arba'una junaihan. Qadruhu mubtada'un marfu'un bid-dhammati wal ha'u dhamirun mabniyun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Sab'atun khabarul mubtada'un marfu'un bid-dhammati. Arba'una ma'tufun ala sab'atun marfu'un bil wawi ala li'anna sabatin marfu'un bil wawi terus ala li'annahu sab'atin marfu'un bil wawi li'annahu sabihu bi jam'il mudakkaris salimu salimi karena dia salim. sifat untuk jamak. Junaihan tamyisu mansubun bil fathati. Najaha salasata asara taliban. Salasata asara mabniyun ala fathin al juz'aini fi mahali rafin fa'ilun. Taliban tamyisu mansubun bil fathati. Hadara isna asara taliban wa Wa katabu isnata isnatai asarota risalatan. Isna asara fa'ilun wal juz'u awwalu minhu wa huwa isna marfu'un bil alifi li'annahu mu'rabun mu'rabun i'raba i'rabal musanna wa asyara wa asara mabniyun alal fathi. Isnatai isnatai asara ta maf'ulun bihi maf'ulun bihi wal jar wal wal juz'ul awwalu juz'ul awwalu minhu wa huwa isnatai mansubun bil ya'i li'annahu mu'rabun i'rabil musanna i'raba i'rabal musanna wa wa asyarata asarata mabniyan alal fathi. mabniyun al fathah. Oke. Perhatikan di sini teman-teman ya. Sekarang kita akan membahas tentang angka ditinjau dari sisi mu'rab dan mabninya ya. Iya, kapan angka itu mu'rab, kapan angka itu mabni. Nah, disebutkan di sini jami'ul a'dad mu'rabatun. Semua angka itu mu'rab. Nah, jadi semua angka itu mu'rab. Ya, jadi berapa jenis angka tadi? Bentuk angka dalam bahasa Arab ada berapa? Ada 4. Ya, keempatnya ini 3 mu'rab, 1 jenis mabni, gitu loh. Ya, makanya jami'ul a'dad mu'rabah. Semua angka itu mu'rab kecuali bilangan angka yang murakkab. Ya, saya ringkas ya teman-teman ya. Jadi suwarul a'dad, bentuk angka dalam bahasa Arab itu ada 4 kita sebutkan tadi. Adadul mufrad. Nah, adadul mufrad ini mu'rab ya. Kemudian yang kedua adadul ma'tub ini mu'rab. Kemudian yang ketiga adadul uqud atau alfazul uqud juga mu'rab. Dan yang terakhir ini yang mabni, adadul murakkab itu mabni. Adadul murakkab itu mabni ya. Nah, di sini disebutkan semua angka itu mu'rab. Nah, mu'rab itu berarti dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa majrur. Itu namanya mu'rab.
Karena dia isim, i'rabnya cuma 3. Imam marfu, imam mansub, imam majrur. Tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kecuali angka 11 sampai 19. Berarti dia adat murakkab. Ya, adat murakkab. Maka fatakunu daiman mabniyatan. Nah, adat murakkab itu selalu mabni ala fathil juz'ain. Keduanya harus mabni di atas fathah. Satuan dan puluhannya. Jadi, misalnya kita sebutkan ahada asyara. Nah, ini satuan, ini puluhan. Nah, keduanya ini ahada dan asyaranya ini harus mabni di atas fathah. Jadi harus ahada fathah, asyara fathah. Enggak boleh ahadu asyara, enggak boleh. Atau ahadi asyara, enggak boleh. Harus ahada asyara dengan memfathah kedua bagiannya. Ya, ya. Ini jadi 11 sampai 19 itu selalu mabni di atas fathatil juz'ain dengan memfathah kedua bagiannya, satuan dan sepuluhnya. Bistisna'il adat isna asyara. Yang dikecualikan itu adalah angka 12, angka duanya. Ya, karena dua itu dia kuat keisimannya, maka selalu mu'rab angka 2. Angka 2 itu nggak akan pernah mabni, selalu mu'rab. Sehingga ketika di adat murakkab pun dia mu'rab. Ya, nah, jadi yang dikecualikan itu adalah 12 di angka duanya. Saya ulangi, di angka duanya aja. Ya, nah, angka duanya itu mu'rab. Menjadi isna asyara, isnata asyarata, atau kalau mansub isnai asyara, isnatai asyarata dengan iya. Ya, ya, i'rabnya seperti isim musanna. Ya, kalau marfu dengan alif, kalau majrur mansub dengan iya. Isna, isnata berarti marfu bil alif. Isnai, isnatai berarti majrur mansub bil ya. Jadi angka duanya itu selalu mu'rab. Sedangkan angka 10-nya tetap mabni di atas fathah. Makanya asyar boleh asyaratu, harus asyarata. Ya. Baik, jelas ini? Jelas Jelas ini sih. teman-teman? Hah? Jelas sih Ustaz. Jelas ya? Insya Allah jelas. Insya Allah. Cuma memang Baik, butuh pencernaan. Oke, ringkasnya gini aja. Ustaz, Ya, izin silakan. bertanya. Ya, Tadi yang adat maktuf yang terdiri atau tersusun dari dua kata, tetapi di tengahnya huruf wawu ditengahi atau oleh huruf waw ataf gitu ya. ya, Seperti arba'atu wa isruna gitu ya. iya, benar. Wa salasuna gitu. Iya, Kalau sebagai kedudukannya sebagai mansub gitu arba'ata wa isrina gitu. benar. Karena isrun harus mengikuti harokat sebelumnya atau i'rab sebelumnya. Misalnya istora itu arba'ata wa isrina kitaban gitu ya. Iya, benar. Syukran Ustaz, jazakumullah Wayakum, khairan. wayakum. Ya, wayakum. Tapi intinya mudahnya, ya mudahnya itu gini kan. Kalau kita ringkas, suarul a'dad bentuk angka dalam bahasa Arab kan ada 4 tadi. Ya, adadul mufrad mabni atau mu'rab? mufrad mu'rab Ustaz. Mu'rab. Oke. Adadul ma'tub mabni atau mu'rab? Mu'rab. Rob, Mu'rab. Adadul uqud Murab. mu'rab. Nah, adadul murakkab Mabni. 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 Nah, mabninya ini dirinci. Ya, mabninya dirinci. Hukum asalnya dia dua-duanya harus mabni di atas Fathah. fathah. Jadi dua-duanya harus fathah. Kecuali angka 12. Maka satu yang mabni, yaitu asyaranya yang mabni. Adapun angka duanya itu mu'rab seperti isim musanna. Berarti kalau marfu dengan alif, kalau majrur dan mansub dengan iya. Jelas ya? Jelas Ustaz. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Qara'tu arba'ata kutubin. Nah, arba'ata di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih. Pilih. Maf'ul bih kan? Nah, berarti maf'ul bih karena dia mu'rab, maka antum bilang maf'ulun bihi mansub. Nah,
Tanda nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Sedangkan kutubin itu tamyiz majrur karena tadi angka 3 sampai 9 sampai 10 itu tamyiznya harus bagaimana? Majrur. Majrur. Majrur apa? Mufrad, Jama. majrur. Jama. Jama. Majrur Jamak. jamak. Nah, ini majrur jamak. Makanya kutubin, nggak boleh kitabin. Harus kutubin. Ini. Jadi saya ulangi. Qara'tu arba'ata kutubin, arba'ata i'rabnya maf'ul bih, mansub dengan fathah karena dia isim mufrad, sedangkan kutubin mudhafun ilaih majrur dan dia harus berupa jamak. Kenapa? Karena dia di bawah angka 3 sampai 10, ya. Kemudian contoh lain, idfa'u mablagha khamsatin wa isyrina kursan. Ya, serahkan ya atau bayarkan sejumlah 25 kurs. Kurs itu mata uang ya atau receh, uang receh lah. Uang kecil gitu. Ya, uang kecil. Perhatikan kata khamsatin wa isrin. Mablagha di sini maf'ul bih mudhaf pun mudhaf ya. Khamsatin mudhafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih. Kan namanya mudhaf ilaih itu robnya apa, teman-teman? Masroh. Majrur. Majrur. Nah, Majrur. makanya dia majrur bil kasrah di sini. Mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Nah, wawunya waw atop berarti isrin, atopnya ke khamsah. Nah, ya kan? Khamsah karena khamsah majrur, isrin juga harus majrur. Tanda jernya adalah iya. Kenapa? Iya. Karena dia mulhaq Mulhaq. terhadap jamak Iya, mudzakkar jamak salim. salim. Ya, mudzakkar salim. Makanya khamsatin wa isrin, nggak boleh wa isrun. Harus isrin karena khamsatin majrur. Maka isrin juga majrur bil ya, ya. Kursan. Kursan di sini sebagai apa? Tamyiz. Tamyiz. Mansub. Mansub boleh majrur nggak? Tidak. Tidak boleh. Kenapa? Karena angkanya 11 sampai 9 itu angka tamyiznya wajib mufrad mansub tadi. Mufrad mansub. Sekarang khamsa wa isrin letaknya di antara 11 sampai 99 enggak? Iya. Iya, berarti dia wajib mufrad mansub. Makanya kursan di sini. Jelas insyaallah ya? Insya Baik. Allah. Sama Ustaz. Selanjutnya, ya idfa'u mablagon. Ya, bayarkan ya sejumlah, bayarkan idfa'u mablak itu uang ya. Serahkan uang wa qadruhu dan jumlahnya sab'atun wa arba'una junaiha, yaitu 47 ya junaih. Junaih itu mata uang Mesir ya. Junaih ya. Berarti 47 junaih. Nah, perhatikan kata sab'atun wa arba'un. Qudrahu ini mubtada, sab'atun khobar. Arba'un atop kepada sab'atun. Khobar marfu tanda rofaknya dhammah. Ya. Khobar marfu tanda rofaknya dhammah, berarti arba'un atop ke khobar tanda rofaknya wawu karena mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Junaiha itu tamyiz mansub mufrad. Kenapa? Karena jatuh setelah angka 47 ya. Terus najaha salasata asyara taliban. Perhatikan kata salasata asyara. Marfu atau mabni? Mabni. Mabni. Ala fathatil juz'ain. Fathah. Ya, jadi angka tiganya mabni atas fathah, asyaranya juga mabni atas fathah. Itu namanya fathil juz'ain. Ya. Karena dia mabni maka i'rabnya fi mahalli raf'in. Ya. Mabni fi mahalli raf'in sebagai fa'il dari najaha, taliban tamyiz mufrad mansub wajib karena setelah angka 13. Ya, pokoknya jarak angka 11 sampai 99 harus mufrad mansub ya. Nah, hadara isna asyara taliban wa katabu isnatai asyarata risalatan. Hadara isna asyara taliban. Isna di sini. Isna di sini dia marfu tanda rofaknya alif. Kenapa? Karena dia mutanna. Fa'il. Ya, fa'il mutanna. Sedangkan asyaranya mabni di atas fathah. Ini yang kita kecualikan tadi. Angka 2 itu selalu mu'rab. Sehingga di sini isna mu'rab tanda rofaknya alif sama seperti mutanna.
Isnatai di sini juga maf'ul bih mansub tandanya iya. Ya, yang mabni itu asyara dan asyaratanya saja. Kemudian taliban risalatan itu tamyiz mufrad mansub. Wajib mufrad mansub karena jatuh setelah angka 11 sampai 99. Ya, taib. Jelas ini teman-teman? Jelas. Tahu. Yang lain? Jelas. Oh, jelas. Insya Allah jelas. Ini karena di Muhtarat pernah dibahas. Ya, sebentar ya. Izin dulu sebentar. Ya, Ustaz. Baik, tafadhal kita lanjutkan Pak Bayu. Poin 6, Ustaz. Hah? Poin 6 apa? Poin 6. Benar poin 6. Al-adadi min haitsu tadhkiru wa ta'nisu. Al-ada al-adadani al-adadani asyaratu. Wahid wa isnani. Oh, Wahidun wa isnani. wahidun wa isnani. Yuwaqifanil ma'dudu daiman. Yuwafiqani. Wafaqa yuwafiqu yuwafiqani. Yuwafiqanil ma'dudu Da. daiman. Ma'duda. Maf'ul bih. Ma'duda daiman min haitsit tadhkiri wa Min haisu. ta'nis. Mabni ala dham. Min haisu. Min haitsu tadhkiru wa ta'nisu siwain Sawa'un. sawaun akanan mufradaini am Am. muraqabaini am ma'tufan alaihima. Baik, perhatikan sini poin pertama. Dari 6 ini kita akan membahas sekarang kapan angka itu mudzakkar, kapan angka itu muannas. Ya. Kalau poin yang tadi kan bentuk-bentuk angka, kemudian kapan mu'rab, kapan mabni. Sekarang kita akan membahas tentang kapan angka itu harus mudzakkar, kapan harus muannas. Ya. Poin pertama, al-adadani, dua angka. Dua angka ini maksudnya adalah angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2 itu selalu menyesuaikan dengan ma'dudnya, dengan yang dihitung, ya. Selalu menyesuaikan atau selaras dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannas. Apabila yang dihitung mudzakkar maka angka 1 mudzakkar, angka 2 mudzakkar. Apabila yang dihitung muannas maka angka 1 dan 2 juga muannas. Ya. Apapun keadaannya, mau dia angka yang mufrad, mau angka yang murakkab, mau angka yang maktub, pokoknya angka 2 dan 1 itu selalu
mengikuti ma'dudnya dari sisi mudzakkar muannas. Nah, kita contohkan misalnya. Ya, antum bilang kitabun wahidun, ya, atau wahidatun, teman-teman. Wahidun. 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 Nah, karena kitab mudzakkar maka wahidun mudzakkar, ya. Kitabani isnani atau isnatani? Isnani. Itnani. Ya, kitabani isnani. Karena kitabani mudzakkar, isnani juga mudzakkar. Ya, ini dalam keadaan mufrad angkanya. Ya, misalnya yang ya sekarang yang murakkab, misalnya antum bilang ya, ahada asyara kitaban atau ihda asyara kitaban. Ahada. Ada. Ahada. Karena kitaban mudzakkar maka ahada harus mudzakkar. Ya. Isna asyara qalaman atau isnata asyara. Isna. Isna. Ya, karena qalaman mudzakkar maka isna juga harus mudzakkar. Duanya harus mudzakkar. Yang maktub misalnya wahidun wa isruna, ya. Wahidun wa isruna madrasatan. Benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar apa? Ihda. Wahidatun. Ya wahidatun ya. Ya, yang benar adalah wahidatun. Kenapa wahidatun? Karena Ya madrasah mu'annas. mu'annas. Karena madrasah muannas. Mu'annas. Ya. Berarti di sini isnatani wa isyruna atau isnani wa isyruna madrasah. Isnatani. Isnata. Isnatani wa isyrun. Nah, insya Allah dapat dipahami ya. Jadi kesimpulannya angka 1 dan 2 itu selalu menyesuaikan dengan ma'dudnya, dengan yang dihitung dari segi mudzakkar dan muannas. Tidak ada bedanya mau angkanya itu mufrad atau murakkab atau maktub, yang penting angka 1 dan 2 selalu menyesuaikan diri dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannasnya. Baik. Jelas ini? Jelas. Oke, lanjut. Walil adat. Walil adadi ahadu Wahid. wahidun lafdoni wahuma wahidun wa muannasahu wahidatun Nah. wa ahadun wa muannasahu ihda. Ya, jadi angka 1 itu lafaznya ada 2. Angka 1 lafaznya ada 2. Pertama wahidun. Nah, ini yang menggunakan di mufrad. Wahidun digunakan di mufrad sama di adat maktub. Wahidun di angka mufrad atau di angka maktub. Wahidun wa isyrun. Antum bilang. Ya. Nah, mudzakarnya wahidun, muannasnya wahidatun. Madrasatun wahidatun. Nah, wahidatun angka mufrad. Ya, kitabun wahidun angka mufrad, adat mufrad, ya. Nah, dan juga digunakan di adat maktub. Wahidun wa isyruna, wahidatun wa isyruna. Jadi lafaz wahidun dan wahidah itu digunakan di mana? Ketika dia adat mufrad dan adat maktub, ya. Sedangkan di adat murakkab antum menggunakan lafaz ahada. Bukan ahadun ya, ahada. Yang ini mudzakkar muannasnya ihda. Antum bilang ahada asyara ihda asyarata. Ahada asyara ihda asyarata. Nah, itu. Ya, itu. Jadi digunakan di adat murakkab ahada dan ihda ini. Jelas ini, teman-teman ya? Jelas, Apa Ustaz. Ustaz? Diulang Ustaz. Gimana? Mohon diulang. Tadi nyatat ketinggalan. Oh, taib. Angka wahidun dan wahidatun, kan wahidun mudzakkar, wahidatun muannas. Nah, lafaz wahidun dan wahidatun itu digunakan di adat mufrad dan adat maktub, ya. Kemudian lafaz yang kedua ahada dan ihda. Ahada dan ihda. Ini digunakan di adat murakkab. Berarti antum bilang ahada asyara ihda asyarota, bukan wahida asyara, bukan gitu.
atau wahidata asyarota, bukan gitu. Tapi harus ihda asyarota atau ahada asyara. Pakai lafaz ahada dan ihda ketika angkanya murakkab. Kalau angkanya itu mufrad atau maktub pakai wahidun dan wahidatun. Jelas ini sekarang ya, Ummu Syifa? Insya Allah Ustaz. Jazakumullah Baik. khairan. Wayaki. Kemudian amal adat isnani. Lanjut Bapak Yu. Ammal adadu isnani falaftuhu Fa'alfazuhu. fa'alfaduhu isnani wa isnatani fi halatin fi Fi halatir halati raf'i raf'i. fi halatir raf'i wa isnaini wa isnataini fi halatin nasbin wal jari watah watuh Watuhzafu. watuh khadafun nunu idza kana al adadi isnani Adadu. adadu isnani murakkaban ma'al asaroti. Nah, taib. Sekarang angka 2 itu lafaznya isnani wasnatani dengan alif. Isnani wasnatani dengan alif. Kapan? Ketika dia marfu. Nah, berarti isnani, ya, kitabani isnani marfu dengan alif. Ya. Ja'a misalnya isnani taliban. Ja'a talibani isnani. Ja'a talibani isnani. Nah, gitu. Karena dia marfu maka dengan alif, ya. Sedangkan ketika dalam keadaan mansub dan jer itu dengan iya. Isnaini isnataini. Kenapa? Karena dia mengambil hukum musanna. Musanna tanda rofanya dengan apa? Ya, Alif. 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 Ya. Jer dan nasabnya dengan Ya. 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 Makanya nanti kalau dia marfu isnani bil alif, isnatani dengan alif. Kalau majrur atau mansub isnaini dengan iya, isnataini dengan iya. Kemudian ketika dia murakkab, berarti ini nunnya tetap ada ya. Nunnya tetap ada itu ketika dia adat mufrad sama adat maktub. Saya ulangi, nunnya tetap ada ketika dia adat mufrad dan adat maktub. Isnani atau isnani wa isyrun, isnatani wa isyrun, antum bilang. Isnaini wa isrin, isnataini wa isrin, dengan ya-nya tetap. Kalau dia adat mufrad atau adat maktub. Ketika dia adat murakkab, ya, ketika dia adat murakkab, ya, maka nunnya dibuang menjadi isna asyara, isnata asyarota, isnai asyara, isnatai asyarota, dengan membuang nun, tuhzafun nun. Nunnya dibuang ketika dia adat murakkab. Saya ulangi, 2 itu marfu dengan alif, isnani, isnatani, majrur dengan iya dan mansub dengan iya, isnaini isnataini, ya. Kemudian yang kedua, ketika angka 2 ini masuk dalam bentuk mufrad atau maktub, nunnya tetap ada. Isnani, isnani wa isyruna, nunnya tetap ada. Ketika dalam bentuk murakkab, maka nunnya dibuang menjadi isna asyara, isnata asyara, asyarota, isnai asyara, isnatai asyarota. Jelas ini? Ustaz, afwan, izin bertanya Ya, Ustaz. Ana tafadhali. kalau pernah baca di Quran kalau nggak salah tuh ya kayak gini dah isnai asyara apa ya yang air minum pas Nabi Musa apa gitu ya. Kalau nggak Ya. satu yang tentang mata air apa gitu. Nah, ini dibacanya ketika baca Al-Quran isnai apa isna aja gitu ya, Ustaz. Isna asyara apa isna itu. Pas baca Quran tuh Isnain. anak bingung tuh, Coba ragu-ragu saya lihat jadi. dulu ya. Surat Iya, apa? Sebentar. surat apa Rasan tuh pernah baca Quran. Tuh anak ragu bacanya isnai apa isna aja. Jadi ya nggak dianggap gitu. Gimana? Anak takut salah gitu ya, Ustaz, ketika baca Quran. Kebetulan nih lagi ngebahas ini ya. Jadi, Wa ba'atsna minhum isnai asyara naqiba. ya, ya itu Isnai Ustaz. dibaca isnai karena dia mansub. Isna ya. Ya, iya-nya itu sebagai alamatun nasbi. Asalnya isnaini. Nah, Iya, isnaini kemudian dia kan murakkab. Murakkab maka iya. nunnya dibuang menjadi isnai asyara. Jadi Dia yang maf'ul menutup bih gitu dari ya. ba'asna.
Ya, isnai. Jadi dibacanya isnai, Ustaz, bukan isna Ya, ya. Ya-nya tetap iya benar. dibaca ya Isnai. isnai. Ya, Nah, isnai. tapi alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya, oke. Tep. Yang lain? Tep. Baca contohnya Pak Bayu. Mislu bil qaryati madrasatun wahidatun. Kenapa wahidatun di sini? Hah? Kenapa wahidatun? Kenapa nggak wahidun? Wah. Oh, karena dia itunya mu'annas Ustadz madrasatun. Ya, ma'dudnya mu'annas, madrasah. Oke, berarti wahidatun juga harus mu'annas. Mu'annas. Tapi kenapa nggak bil qaryati madrasatun ihda? Kenapa nggak pakai ihda? Karena dia adat mufrad ya Ustadz, yang pakai Adat ida itu mufrad. Oke, mumtaz. adat murakab. Nah, mumtaz. Nah, terus Ba'du suhuri wahidun wasalasuna yauman. kenapa wahidun? Kenapa nggak wahidatun? Sebagian bulan Karena, itu 31 hari. karena ini apa? Mudzakkar Ustadz, Yang mana mudzakarnya? bulan, suhur. Enggak, yang Hah? dihitung Yaumnya apa? yaumun, Yaum, yaumannya, yaum. yauman. Nah, yaumnya. Oke. Oh Ya, iya, yaum mudzakkar maka wahidun harus mudzakkar. mudzakkar. Nah, terus kenapa nggak pakai kenapa nggak pakai ahada? Ba'du syuhur ahada atau ahadun wasalasun. Ini asad, ini maktuf Ustadz. Adat maktub. Nah, terus Ro'a Yusufu ahada asaro kawakiban. kaukaban. Oh, kawakiban. Ya, Yusuf melihat 11 ya kaukab. Kaukab itu bisa diartikan bintang, planet ya, kaukab. Nah, perhatikan. Kaukab di sini mudzakkar. Maka ahada juga harus Mudzakkar. mudzakkar. Ya, kenapa nggak pakai wahidun atau wahida asyara? Karena kaukaban mudzakkar. Enggak, maksudnya kan ahada benar. Ahada kan udah mudzakkar. Adat Kau, murakab Kalau Ustadz. yang kau, wahidun buat mufrad, ahada buat apa? murokab. Oke, itu jawabnya. Kenapa? Karena ahada di sini murakab dengan asyara, jadi nggak boleh pakai wahidun. Terus talam tuh Ta'alam tu bi ihda mudarisin. madarisa Madarisa apa nih? atau Tom madarisi tonto. tomto. Ya, ya. Saya belajar di salah satu ya, di salah satu sekolah ya, sekolah-sekolah yang ada di negara Tonto. Di sini ihda dipakai ya teman-teman ya. Karena madaris itu jamak. Nah, dia nggak murokab di sini ya. Nggak murokab. Jadi kalau dia idofah, saya tambahkan ya kalau dia susunannya mudhof ilaih maka angkanya pakai ihda ya atau ahada. Misalnya ahadul kutubi antum bilang. Ahadu, salah satu penggunaan ahada dan ihda lagi kelewat tadi. Ya, jadi salah satu penggunaan ahada dan ihda itu adalah ketika idofah. Ketika antum susun dia susunan mudhof ilaih. Ya, antum bilang wahidul ulama atau ahadul ulama. Ahadu. Ahadu. Nah, ahadul ulama. Salah satu murid. Ahadut tulab atau wahidut tulab. Ahadut tullab. Ahadut tulab. Jadi salah satu penggunaan ahadu dan ihda selain di murakkab digunakan juga ketika susunannya idofah seperti bi ihda madarisi tonto. Madaris di sini mudhof ilaih, ihda mudhof, makanya nggak pakai wahidah tapi pakai ihda karena di sini angka mudhof ya ke ma'dudnya, mudhof ke ma'dudnya. Jelas ya? Jelas. Jelas Ustadz. Baik. Ya. Ustaz Terus Afwan, izin ya bertanya. Ahada sama ihda itu untuk murokab. Ahada dan sama ihda. ya Ihda. ahada dan Itu ihda untuk murakkab, angka yang murakkab ini yang pertama, kemudian yang kedua eh, untuk yang mudhof kepada adatnya.
yang mudhof. kepada ma'dudnya, kepada yang dihitung. Hmm. Nah, contoh misalnya kita bilang salah satu kitab antum bilang wahidul kutubi atau ahadul kutubi. Ahadul kutubi. Ahadul kutubi yang benar ya. Ahadu. Nah, kenapa pakai ahadu? Kenapa nggak pakai wahidu? Karena sekarang angkanya mudhof kepada ma'dudnya. Gitu. Lalu yang itu yang satu lagi tadi yang menunjukkan um, mufrad wahidun sama yang menunjukkan Wahidun, angka wahidun maksudnya dengan gimana? tadi anak lewat Ustadz yang lafaz angka satu itu ada dua. Yang pertama Ustadz Kayak bilang wahid, wahidun, wahidatun, ahada wahidatun. sama ihda. Wahidun mudzakkar, wahidatun muannas. Ahada mudzakkar, ihda muannas. Nah, wahidun, wahidatun kapan digunakan? Ketika dia angka mufrad sama angka maktub, adat maktub. Sedangkan ahada sama ihda digunakan kapan? Ketika dia adat murakkab dan adat yang mudhof kepada ma'dudnya. Jelas nggak? Apa masih Eh, belum jelas? eh, ihda dan ahada untuk angka murakkab untuk yang mudhof kepada ma'dudnya dan satu lagi apa Ustadz? Saya ulangi ya. Apa kita tulis? Hmm. Apa nih Ustadz? Ya, nggak apa-apa. Penggunaan hmm, lafaz nomor satu, lafaz wahidun, wahidatun. Ya. Jadi penggunaan lafaz wahidun, wahidatun itu di mana? Pertama, di angka mufrad ya. Contoh misalnya kitabun wahidun madrasatun wahidatun. Nah, ini contohnya. Kemudian di angka maktub. Nah, contohnya misalnya wahidun wa isyrun atau wahidatun wa isyrun. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, penggunaan lafaz ahada dan ihda. Ahada dan ihda. Itu juga ada dua. Yang pertama di angka murakkab. Contoh ahada asyara atau ihda asyarota. Nih. Kemudian yang kedua di yang mudhaf mudhaf ke ma'dudnya. Ma'dudnya. Contoh misalnya ahadut tullab. Ya, ahadut tullabi atau ihda at-talibati. Ihda at-talibati. Ini. Jelas nggak? Sama Ustaz. Ini tadi yang Umu Syifa ya atau siapa tadi? Ya Ustadz sambil dicatat. Maksudnya jelas nggak? Ya insya Allah Oke, setelah kalau dengar jelas, catatannya. tafadhol dicatat kalau jelasnya. Baik, ya. Ini sudah ya. Kita balik ke layar selanjutnya ya.
Oke. Nih. Kemudian li akhwani isnani wa ukhtani isnatani. Marfu dua-duanya isnani, isnatani marfu dengan alif. Ya, isnani mudzakkar, isnatani muannas. Ya, marfu dengan alif. Kemudian umru ukhti. Umur ya. Saudariku isnata asyarota. Ini dibuang nunnya. Kenapa dibuang nunnya Pak Bayu? Yang mana Ustaz? Umru ukhti isnata Umru asyarata isna. sanatan. Oh, karena dia eh, mudof Angka 2 angka 2 dimudofkan ke asyarota Ustaz. bukan dimudofkan. Jadi angka 2 itu kalau dia adat mufrad sama adat maktub nunnya tetap ada. Kalau Hmm, dia adat murakkab maka nunnya dibuang. dibuang. Sekarang adat apa dia? Ini adat maktuf Ustaz. Murokab. Mana? Murokab, Murakkab. murokab. Makanya nunnya dibuang. Dibuang. Isnata. Bilang. Ya. Dia marfu sebagai khobar dari umru. Ya. Isnata. Wa umri isnatani wa isruna sanah. Isnatani wa isruna sanah. Kenapa iya-nya tetap ada? Kenapa nunnya tetap ada? Ini adat murokab. Adat maktuf. Adat Adat maktub. maktub. Maktuf apa maktuf ya. Ada waw. Ya. Ra'aitu isnaini wa thalathina taliban. Ya, isnaini wa thalathina taliban. Kenapa pakai iya? Adat maktub. Kenapa pakai iya? Adat maktuf. Maf'ul. Maf'ul. Maf'ul bihi. Benar. Karena dia maf'ul bihi. Tanda nasabnya apa? Ya. Ya. Iya, karena isim mutanna. Isnaini. Ya, kalau tadi isnatani, dia marfu, makanya dengan Marfu. alif. Kalau ini isnaini, mansub sebagai maf'ul bih dengan iya. Kenapa nunnya tetap ada? Adat maktuf. Karena adat Adat maktuf. maktub. Oke, baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Jadi angka 1 sama 2 aja panjang ya. Pembahasan angka 1 sama 2. Sebenarnya nggak panjang sih. Ya. Contohnya yang panjang. Kalau kaidahnya ringkas. Ya tadi. Angka 1 dan 2 selalu bersesuaian dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar muannas. Itu kaidahnya. Ya, angka 1 dan 2 selalu bersesuaian dengan ma'dudnya dari segi mudzakkar dan muannas. Itu kaidah pertama. Kemudian kaidah yang kedua, lafaz dari angka 1 itu ada 2. Wahidun mudzakkar, wahidatun muannas. Digunakan kapan? Ketika adat mufrad dan adat maktub. Ya. Kemudian lafaz yang kedua, ahada dan ihda. Ya, digunakan kapan? Ketika adat murakkab dan adat yang mudhaf kepada ma'dudnya. Ini. Kemudian angka 2, lafaznya bagaimana? Isnani untuk mudzakkar, isnatani untuk muannas yang marfu. Isnaini, isnataini untuk mudzakkar muannas mansub dan majrur. Ya. Nunnya kapan dibuang? Ketika adat murakkab. Selainnya nunnya tetap ada, tidak boleh dibuang. Ringkas kaidahnya sebenarnya. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, tafadhol. Jika ada yang ingin ditanyakan dari pertama sampai terakhir Awan, nanya pembahasan. Ya, silakan. untuk adat murokab itu berarti satu kesatuan itu Ustaz ya. Yang misalkan, Ya, ya dianggap satu kata. Makanya dia harus mabni dua-duanya. tapi yang untuk isnata ini marfu dengan alif itu bagaimana Ustaz? Itu Itu di pengecualian. Itu oh, pengecualian. Kenapa? Karena angka 2 itu tidak pernah mabni. Angka 2 itu selalu mu'rab. Ya. terus Disebabkan 2 itu adalah merupakan kekhususan isim. Makanya dia selalu mu'rab. Dalam kondisi apapun dia nggak boleh mabni. Makanya dikecualikan khusus di angka 2. berarti ini walaupun ada murokab tetap murabnya isnatanya sebagai Fa'il. oh nah. Kalau tergantung kedudukan bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada marfu dengan alif.
Terus astrotanya sebagai apa Ustaz? Kenapa nih antum bilang? Oh, nggak ada kedudukan di sini berarti Ustaz. Enggak ada. Karena nanti di mereka antum asyara mabniun al-fatah. Itu aja. Oh, nah Ustaz. Karena dia masih masih dinamakan adat murakkab. Cuman Ah, nanti yang jadi failnya itu adalah di angka duanya. oh. Jelas insya Allah Pak Puji ya? Insya Allah jelas Ustaz. Oke. Jazakumullah. Wayakum. Yang lain? Yang lain? Silakan. Ustadz kalau nanya di luar ini boleh nggak Ustadz? Silakan, silakan. Misal kayak gini, Abu, bapak saya Abu ya gitu. Wawunya dibuang Ustadz ya. Kalau Umu gimana? Umu ya? Apa Enggak. Umayyah? Abuya itu maksudnya bapakku. Eh, Iya. atau abuya itu maksudnya gimana? Kan asalnya kan Abu itu kan kalau di yang apa Asmaul Khamsah ya. Iya. Abu. Terus jadi Abu ya. Wawunya dibuang gitu. Apa gimana Ustadz? Abu Enggak, ya gitu. bacanya abi seharusnya. Dia udah enggak lagi terbit jadi Asmaul Khamsah. Ya, jadi abun itu syarat untuk menjadi Asmaul Khamsah kan harus mudhaf. Harus mudhaf dan mudhafnya kepada selain iya mutakallim. Ya, kepada selain iya mutakallim. Ketika kita tambahkan iya mutakallim, abi, dia udah bukan Asmaul Khamsah lagi sehingga enggak boleh ada wawu di situ. Nah, wawu itu kan pengganti dhammah ya, Bu ya. Iya betul. Nah, sedangkan kalau dia mudhaf kepada ya mutakallim, dia bukan asmaul hamzah lagi. Dia nanti marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Tidak boleh dinampakkan karena munasabah menyesuaikan dengan harokat iya. Jadi abi itu sebenarnya ja'a abi. Nah, abi di sini fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah. Mana dhammahnya muqaddarah? Kenapa? Karena dia tidak boleh dinampakkan disebabkan menyesuaikan dengan harokat ya mutakallim. Jadi nggak boleh ada wawu di situ. Abuya itu salah tuh. Suka denger ya apa suka Abu ya gitu. Abu ya suka denger gitu kan. Kalau Iya, iya. Abati yang ya Nah, Abati. abati itu masih mending. Nanti itu munada jatuhnya. Hmm, Klien saya Abu apa ya-nya itu sebagai yang mutakalim gitu jadi Abu ya gitu. Terus kalau Umi Umay apa-apa gitu. Berarti salah itu ya Sat ya. Salah. Ya, Oh, gitu. itu biasa mungkin itu bahasa amiyah kali ya. Oh ya, Kalau bahasa Amiyah itu nggak pernah ada itunya, kaidahnya. kaidahnya. Nah, Ana pernah Beda. ngomong sama orang Arab pakai bahasa fusha, Ana dibilang anta mafi maklum Arabi. Nggak bisa bahasa Arab kamu dibilang. Kalau kau Iya. nggak ngajak orang Arab ngomong, maksudnya orang-orang Arab yang jadi supir taksi atau apa yang bukan pelajar, itu pakai bahasa yang sesuai kaidah itu kita dianggap nggak bisa bahasa Arab. Kadang mereka ketawa dan bertanya kok bahasa Arabnya bagus katanya gitu. Dia tahu berarti kita belajar gitu. Ya, ada yang kayak gitu kalau yang ngerti. Ya, kalau yang nggak ngerti itu malah dibilang nggak bisa bahasa Arab. Gitu. Iya jauh ya Ustaz ya kalau bahasa Amiyah tuh beda banget jauh banget gitu ya kalau Iya, dengar-dengar benar, benar, benar. jauh. Kayak idhab ruh jauh banget gitu. Ya, idhab ruh. Benar kalau roh ya ruh itu artinya pergi, ya, pergi, pergilah ruh, benar. Benar ada mirip-miripnya. Masuk juga ke pusha, tapi penggunaannya nggak lazim gitu. Nggak yang sering dipakai dalam bahasa-bahasa fusha gitu. Iya kayak abgo, hagi. Kalau kita kan kalau dia Iya, hagi gitu. iya. Asalnya Mau haki. abgo, haki Nah, ya dia haki. pakai Ya, ri itu menjadi jadi hagi. ya. Nah, kalau biasanya orang Arab nggak pakai uridu tapi abgo. Iya, Istabago. abgo. Apa maumu? Isturidu mada turid. Nah, diganti istabago. Gitu. Leish kena lima ada leish dia mah ya Ya, Ustaz li ya. ayi syai asalnya. Li ayi syai. Leish. Untuk apa? Li ayi syai. Disingkat lish. Nah, Mesir beda lagi lih iya. gitu ya. Iya. Sebentar lisa atin. Lisa atin itu sebentar. Lisa atin kalau bahasa fasihnya disingkat menjadi lisa. Lisa. Jadi Lis. lisa gitu. Dan kalau alat tool apa itu Ustaz? Ya, suka dengar alat tool Alat tul itu langsung. langsung ya. Ya, Mubasyarah. langsung. Mubasyarah. Ya. Ya. Nazhab ilal matar alat tul.
Nazhab mubasyarah ilal matar gitu. Kita akan pergi langsung ke bandara. Nazhab ala tul. Allah. Langsung. Tadi Lisa apa bukan ya Ustaz? Lisa, Lisa. Suka Lisa, dengar Lisa itu lisaatin. Ah, Lisa, Lisa itu singkatan dari lisaatin, sebentar. oh gitu. Sama kayak mudah, Ya, mudatan. mudah, lahzah. Suwaya, Ya, suwaya. lahzah. Nah, suwaya itu juga yang sering dipakai suwaya, suwaya. Baik, Baik. syukran Ustadz sharing-sharingnya. Wayak, Jazakumullah sudah sharing ilmu. wayak, Jazakumullah. wayak. Baik, cukup ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan karena udah jam 9:30, besok pada kerja. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.